Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi bertasyafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'imi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat yang ada di wilayah RT 001 RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Hadir di depan kita sohibul wilayah, yaitu Bapak RT sekaligus ketua mushola yang saya hormati. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah pengajian rutin Senin malam Selasa yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena saking banyaknya, insya Allah tidak akan mengurangi rasa takdim saya, rasa hormat saya terhadap jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini, yang moga-moga semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seperti biasa, mari kita pertama sama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik
taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan yang istiqomah ngajinya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ibadahnya, berkah ilmunya, dan dimudahkan dari segala urusannya, dijauhkan dari segala mara bahayanya, diselamatkan oleh Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Saya akan melanjutkan membaca kitab Babul Hadis ini. Sekarang alhamdulillah kita memasuki bab yang ke-16. Ya, memasuki bab yang ke-16. Memang ngajinya 2 minggu sekali, ya sabar dapatnya walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau dipahami ya dilaksanakan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, bisa untuk bekal kita di akhirat, supaya kita pada selamat di sana, kita hidupnya nikmat dan tidak mendapatkan laknat yang akan disiksa oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisa asyara. Adapun bab yang ke-16 ini menerangkan tentang fi fadilati zakati, menerangkan tentang keutamaan zakat. Ya, jadi kita akan membahas tentang keutamaan zakat. Ada apa di balik zakat itu? Kenapa kok zakat diperintahkan? Terus yang zakat ini kita akan dapat apa? Nah, ini malam ini akan kita bahas supaya kita mudeng, supaya kita ngerti, sehingga nanti kalau pas saatnya kita harus zakat, kita tidak molor-molor waktu, tidak banyak alasan. Karena zakat ini adalah merupakan kewajiban tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus disuruh-suruh. Yang namanya kewajiban ini gak usah nunggu diperintah oleh tetangganya. Jangan sampai gini, Pak, kamu tuh kewajiban zakat, gak zakat gimana sih? Coba kita zakatnya, gak usah begitu. Karena zakat ini kewajiban seperti halnya seperti sholat, seperti ngaji, seperti puasa, ya, seperti haji. Kalau sudah saatnya ya harus melakukannya sendiri tanpa nunggu dipaksa-paksa. Gitu ya. Jadi zakat ini perlu kita ketahui bahwa zakat ini merupakan rukun Islam yang keempat. Yang pertama baca syahadat, yang kedua shalah, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Rukun Islam adalah pokoknya agama Islam. Kalau kita sudah bicara rukun Islam, kok kita ini ngaku orang Islam, ya mau tidak mau harus mengerjakan yang 5 ini. Jangan sampai kita ngaku Islam apabila kita tidak mengerjakan yang 5 ini. Karena 5 ini adalah pokoknya ajaran agama Islam. Jangan hanya diambil 1, 2. Sudah syahadat selesai, oh belum. Ya, saya sudah sholat, oh belum. 5
ini ibarat sebuah bangunan itu lengkap Pak. Yang pertama syahadat ini ibaratnya sebuah pondasi. Ya, pondasi bangun itu kalau kuat bangunannya hebat, kokoh, betul-betul. Kalau pondasinya bagus, bangunannya ya bagus. Tapi kalau pondasinya ecek-ecek ya bahaya, bisa roboh bangunan itu. Gara-gara pondasinya kurang kuat. Dan syahadat ini ibarat sebuah bangunan adalah pondasi. Setelah pondasi ada tiang, tiangnya namanya sholat. Tiang itu namanya sholat. Ya, makanya ada as-sholatu imadin, sholat itu tiangnya agama. Rumah itu kalau udah pondasinya ada, tiangnya aja apa sudah cukup? Belum, masih belum bisa dipakai apa-apa, ya kan? Nah, supaya ada apa namanya, ada dindingnya. Dindingnya itu adalah puasa. Sudah ada pondasinya kuat, tiangnya bagus, dindingnya bagus, apa cukup? Belum, masih kehujanan. Ya, atapnya ini namanya jangan, supaya selamat, gak kehujanan, gak kepanasan. Ya, apakah kalau sudah ada pondasi kuat, tiangnya sudah ada, dindingnya sudah ada, atapnya sudah ada, sudah bisa ditempati? Sudah. Tapi masih kurang memuaskan, perlu aksesoris, perlu isinya ditambah dilengkapi, ya. Nah, pelengkap itu namanya haji. Makanya haji itu bagi yang mampu saja, gak mampu ya gak usah. Kan itu, gak usah dipaksa-paksain. Ya, kalau di Jakarta ini kan banyak haji dipaksain. Makanya namanya haji apa? Haji mansur. Haji karena halamannya digusur, namanya haji mansur. Kalau di Jawa, di kampung ada namanya haji wahyu, karena hajinya karena Pak sawai payu, ya kan? Ada yang dapat kenikmatan namanya hajinya haji kosasi, ongkosnya dikasih, nggak bayar, gratis. Ini berbagai macam. Namun haji ini diwajibkan apabila dia sudah mampu. Nah, jadi rukun Islam 5 itu semuanya saling berkaitan. Ya, tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling terkaitan. Nah, malam ini kita akan membahas khusus tentang zakat. Zakat secara hukumnya wajib bagi orang Islam. Ya, zakat itu wajib bagi orang Islam yang sudah balik, yang akalnya sehat, dan dia mempunyai sesuatu yang harus dizakati. Nih, ya, zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang Islam, mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya zakat. Yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Namanya apa? Mustahik zakat. Mustahik zakat ada 8. Ada yang namanya fakir, ada yang namanya miskin, ada yang namanya amil, ada yang namanya gharib, ada yang namanya mu'allaf, ya, ada yang namanya ibnu sabil dan sabilillah. Ya, ini semuanya mustahik zakat. Yang pertama yang diutamakan ya fakir, karena fakir ini adalah yang paling berat jadi orang fakir. Ya, fakir sama miskin itu berat fakir. Kalau fakir ini orang yang sangat kepepet, namanya fakir. Kalau miskin itu masih kurang tapi ya sedikit aja. Contoh saya ibaratkan sehari kita ini butuh makan misalnya kok 10.000. Contoh, ya
ya. Sehari kok kebutuhan kita 10.000. Nah sih ada orang sehari kerjanya kok hanya dapat 1.000 rupiah. Loh ini kan masih kurangnya jauh. Nah ini namanya apa? Fakir. Kalau miskin itu masih di bawahnya, ya, di atasnya fakir. Kalau miskin misal kebutuhan kita 10.000, nah dia kok sudah bisa kerja mendapatkan 7.000. Nah kan tinggal kurang dikit aja, namanya miskin. Nah ini harus dipikirkan. Ya, harus diutamakan oleh kita yang diberikan kelebihan oleh Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan anugerah, tidak termasuk orang yang kekurangan. Makanya orang yang tidak kekurangan harus membantu orang yang sedang kekurangan. Ini merupakan kewajiban orang Islam. Secara tidak langsung orang Islam ini sudah mempunyai konsep ekonomi yang bagus. Kenapa kok sampai terjadi krisis ekonomi? Kenapa sampai terjadi krisis moneter? Karena konsep zakat tidak dipakai di negara tersebut. Kalau semuanya pakai prinsip zakat, pakai konsep zakat, maka tidak akan terjadi yang namanya krisis ekonomi, tidak akan terjadi namanya krisis moneter. Kenapa? Karena di dalam agama Islam mengajarkan pemerataan. Tidak boleh ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kan kalau kita biarkan kan seperti ini kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin gitu. Kenapa? Karena yang memang tidak rata. Yang kaya tidak peduli sama yang miskin makin lama makin kejepit ekonominya. Dalam zakat tidak ada seperti itu. Jadi secara tidak langsung tujuan zakat ini adalah mengentaskan kemiskinan. Begitu Pak. Nah, zakat ini adalah mengentaskan kemiskinan. Ya, karena konsep zakat ini tidak seperti yang dipraktekkan di negara kita ini. Kita ya ada bantuan, tapi bantuan untuk memiskinkan masyarakat, bukan untuk mengangkat derajat masyarakat. Sehingga mental kita ini kalau ada bantuan itu senang. Mental kita kan masih senang menerima bantuan ketika kita bisa memberikan bantuan. Padahal kalau kita ini sadar, mestinya kita tuh bangga kalau bisa memberikan bantuan, tidak menerima bantuan. Ya, kita kan mental minta terus, minta bantuan, rebutan itu, nggak kebagian marah. Di sini ada begitu. Ada begitu. RT-nya sampai didiemin 3 bulan gak diomongin. Gara-gara kelewatan sekali, RT-nya didiemin sampai 3 bulan gak diomongin. Itu sampai terjadi seperti itu. Padahal konsep Islam itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang suka memberi ini lebih baik daripada orang yang suka meminta. Pak, nasib kita masih di bawah terus bertahan, Pak, dan di atas. Ya berjuang kok, supaya kita bisa jadi tangan di atas, jangan tangan di bawah terus. Gampang kok cara memulainya, yakin, optimis bahwa kita ini ya kalau mau berusaha, mau berikhtiar, insya Allah Allah ngasih apa? Jalan keluar yang baik. Kenapa kita kok di bawah? Kita malas, kadang-kadang malas berusaha, malas ikhtiar, malas berdoa. Ya udah, kalau udah malas seperti ini jadi. Itu. Ya. Jadi kalau kita amati itu bantuan terus saja.
Mestinya nggak begitu yang kita harapkan. Bantuan ini jangan sekedar dikasih saja, cuma kita bina. Mana yang betul-betul membutuhkan? Oh, satu RT ini yang membutuhkan 3 orang atau 5 orang yang sangat udah dikasih semuanya bantuan. Jebret 5, kelola yang baik, dibina, dididik sehingga mereka bisa usaha, sehingga mereka punya mental tidak meminta lagi. Tahun depan dia malah bantu sama yang tidak mampu. Konsepnya harus begitu, ya, tidak hanya minta saja. Makanya mari kita tetap semangat dalam keadaan seperti ini, ya. Kalau kita dibantu ada bantuan ya alhamdulillah, nggak ada bantuan ya kita berarti dianggap mereka kita termasuk orang yang mampu. Itu sekelas pengertian tentang zakat. Nah, fadilahnya apa? Mari kita baca hadis Rasulullah yang pertama. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda an-Nabiyyu, siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Rasulullah, az-zakatu adapun zakat, qantaratul Islam, itu jadi jembatannya agama Islam. Zakat kata Rasul ini bisa jadi jembatan. Jembatan ini ada yang mengatakan siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, salah satu kita pengen dapat siratal mustaqim ini, caranya kita harus mau mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ya, zakat mal tujuannya untuk membersihkan harta yang kita cari selama ini. Karena harta yang kita cari selama ini tidak semuanya hak kita. Ya, mentang-mentang kita yang berusaha semuanya diambil semuanya. Oh, tidak. Harta yang kita cari selama ini, gaji kita sebulan itu kita hanya punya 97,5%, tidak 100% milik kita. Yang 2,5% ini miliknya orang lain, haknya orang lain. Ya, jadi misalnya kita punya 100.000, yang 2.500 itu haknya orang lain, bukan hak kita. Harus disisihkan, ya, harus disisihkan. Apakah harus laporan kepada pengurus mushola? Oh, enggak. Langsung dikasih yang bersangkutan langsung, silakan. Ya. Ya, tapi jangan pilih-pilih, ya, jangan masuk pilih-pilih gini. KKN itu biasanya, oh ini adik saya, adiknya terus yang dikasih, ya kan, saudara saya. Ya, kalau memang di antara semuanya itu tidak ada yang dikasih, ya boleh lagi saudaranya, ya boleh. Tapi bukan ngasih saudara, ngasihnya atas nama yang berhak menerima zakat. Kalau zakat ini wajib, beda dengan sedekah, beda dengan santunan. Jangan dicampur-campur. Ya, kalau santunan, kalau sedekah ini tidak ada aturannya. Tapi kalau zakat ini diatur oleh sebuah atur, harus pas. Makanya tadi saya tentukan 2,5%. Ini zakat mal. Ya, dihitung sendiri, nggak usah yang syarat ustadznya mau zakat aja ke ustadz. Ustadz, hitungin harta saya, rai. Hitung aja sendiri. Masa ustadz suruh ngitung hartanya orang, ya kan? Hitung aja sendiri.
setengah bisa kita gunakan 1 M. Jadi kalau hitung aja pokoknya 2% setengah. Loh, coba kalau semuanya bisa seperti itu orang Islam, nggak ada yang kaya makin kaya, yang miskin tetap terbantu sama yang kaya karena ada perhatian dari orang yang kaya. Ya, zakat mal. Kalau zakat fitrah tujuannya untuk membersihkan jiwa raga kita. Karena jiwa raga kita sehari-harinya banyak kesalahan, banyak dosa yang harus ditaubati. Untuk mencuci, menghilangkan dosa itu hariannya dengan sholat, baca istighfar, mingguannya ya sholat Jumat, tahunannya mau puasa, mau bayar zakat fitrah. Ini itu untuk membersihkan jiwa raga kita. Makanya bagi yang tidak zakat fitrah ya belum bersih. Ya, kewajiban tahunan itu jangan sampai tidak. Dengan mengeluarkan beras kalau dikiloin jadi 2,5 kilo. Kalau orang Jakarta biasanya 3,5 liter. Nah, tinggal pilih 3,5 liter boleh, 2,5 kilo juga boleh. Nih, jadi kalau kita ini pengen jalannya lurus, ya salah satunya harus mau zakat. Gitu loh. Hubungannya apa zakat dengan ke jalan yang lurus? Oh, hubungannya sangat erat sekali. Orang itu kalau sudah mau zakat berarti dia punya peduli, ya, punya jiwa sosial. Kalau orang itu punya jiwa sosial, hatinya itu adem, tentrem, ya, jauh dari penyakit yang namanya hasud, jauh dari penyakit yang namanya iri. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwa zakat ini harus dikeluarkan sebabnya apa? Karena harta itu kotoran. Ya, harta itu kotoran. Kalau kita ambil semuanya, lama-lama kita banyak kotoran. Ya, makanya dikeluarkan. Tapi kalau kita punya kebutuhan, makanya Allah mengingatkan pada kita tidak minta semuanya. Wa mimma razaqnahum wa mimma, sebagian saja yang diminta, sebagian saja yang kamu infakkan, sebagian saja yang kamu zakatkan. Tidak harus dizakatkan semuanya. Karena kita punya kebutuhan, punya anak, punya keluarga, anak perlu sekolah, butuh biaya. Ini juga harus kita pikirkan. Tapi di samping itu kita ada kewajiban yang tak boleh dilupakan, yang namanya zakat. Tuh, ya, kalau zakat ada aturannya. Kalau sedekah bebas, infak bebas, santunan bebas. Ya, jangan dipakai ini, Pak, saya zakatnya tak pakai santunan. Ya, aku beda aturannya. Zakat zakat, santunan ya santunan. Jangan dicampur adukan begitu. Karena di dalam mustaqik zakat tidak ada anak yatim. Kan enggak sebutkan tadi mustaqik zakat fakir, miskin dan seterusnya. Ada anak yatim enggak? Enggak ada. Zakat kasih anak yatim. Oh, enggak, anak yatim dengan santunan. Karena santunan itu boleh dikasih sama orang yang kaya. Anak yatim kan belum tentu miskin. Ada anak yatim yang kaya, boleh nggak terima santunan? Boleh. Karena dia miskinnya bukan miskin harta, tapi miskin kasih sayang dari orang tua. Kalau kita santunin, seakan-akan dia menemukan orang tuanya kembali. Kan gitu. Ya. Nah, jadi hadis ini tadi menjelaskan apabila kita pengen jalan yang lurus harus mau mengeluarkan zakat. Nah, itu kan zakat itu harta kotoran harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nanti kita kena penyakit. Kalau kebanyakan penyakit namanya komplikasi, sudah susah disembuhkan. Itu. Ya, apalagi kalau udah kena penyakit 4 ini, ya, angkuh, iri, dengki, serakah.
itu penyakit hati itu. Orang kalau makin kaya kan makin angkuh. Ya, melihat tetangganya mau sukses, dikirain nyaingin dia, iri jadinya. Ya kan? Nah, kalau udah iri, hatinya dongkol, namanya dengki. Nah, itu tandanya orang serakah. Jadi kalau ada orang ada apa? Angkuh, iri, dengki, serakah. Itu kalau disingkat namanya penyakit AIDS. Ya, AIDS, angkuh, iri, apa? Dengki, serakah. Ini udah susah diobati. Makanya kita berdoa supaya jauh dari penyakit itu semuanya, supaya kita tidak termasuk orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, az-zakatu tuhrul iman. Az-zakatu adapun zakat tuhrul iman itu adalah sucinya iman. Ya, jadi zakat ini bisa membersihkan keimanan kita. Keimanan kita ini harus kita usahakan jadi iman yang bersih. Maksudnya bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya sudah saya katakan tadi, ya penyakit hati itu banyak. Ada yang tadi itu ada yang apa? Sombong, ya, angkuh, iri, dengki, serakah. Ini penyakit-penyakit hati yang harus kita jaga. Itu yang tahu kan kita sendiri. Nah, kita lihat tetangga kita beli motor aja. Di sini kadang-kadang motor kayak gitu aja dipamer-pamer. Itu namanya orang iri. Ya, ada begitu. Ada begitu enggak? Wah, ini hati kita hati-hati, jangan memasukkan yang seperti itu. Nah, gitu ya, jangan memasukkan yang seperti itu. Penyakit hati. Nah, karena kita harus ingat zakat ini bisa membersihkan keimanan kita. Pokoknya kalau kita rajin sedekah, rajin zakat, insya Allah hati kita aman. Gitu aja. Tapi kalau kita ini bakhil, pelit, apalagi bahasa Indonesianya ya, pelit yang lebih jelek apa? Nah, pokoknya itu lah. Ya kan? Nah, pokoknya kalau kita ini nggak mau beramal, nggak mau sedekah, pelit, bakhil, ya, ini akan mengotori keimanan kita. Gampang kan itu. Jadi masalah sedekah itu ya nggak harus dengan duit kok. Pokoknya kita punya kita apa? Kalau kita punya harta, silakan sedekah dengan harta. Nggak punya harta, punyanya ilmu, silakan sedekah dengan ilmunya. Ilmu seorang kok ada yang ngajarin ngaji, yuk kita ngaji. Kok punyanya ilmu, ya kan? Harta nggak punya ilmu, nggak punyanya apa tenaga, ya sedekah dengan tenaganya. Lihat musola kok motor sampui, namanya sedekah dengan tenaga. Nggak usah diperintah-perintah. Wah, kita sendiri untuk kita sendiri kok. Musola kok teramat sapu dong. Masa sapu ustadznya ngomong kayak gitu, kayak nggak pernah ngaji aja. Kan gitu kan? Ini sedekah apa? Tenaga boleh. Ya, harta gak punya, ilmu gak punya, tenaga sudah loyo, ya udah tua. Ya, orang tua sedekahnya hanya dengan doa. Jadi gak usah harus pakai harta juga. Maka di sini kita harus jujur. Jujur tuh kondisi kita ini siapa? Kita ini siapa? Kalau kita hartawan, ya jangan pelit dengan harta. Kalau hartawan kok pelit dengan harta, ya kan? Ada musola kerepotan pengen beli karpet aja misalnya, ya, atau pengen beli cat aja misalnya. Kita orang kaya kan bisa diminta ya Pak, musola mau ngecat gimana? Masa jam-jam begini?
Ya saya doain mudah-mudahan ngeceknya cepat selesai. Namanya nggak jujur, ya kan? Namanya apa? Nggak jujur. Kalau nggak jujur, ya tunggu pembalasan dari Allah. Karena Allah sudah dibohongi. Ya udah itu hitungan sama Allah, ya jangan salahkan Allah kalau mencabut semua anugerah yang telah diberikan pada orang yang tidak tahu diri. Terus orang tidak tahu diri. Kasih harta banyak kok pelit, kasih ilmu banyak kok nggak mau ngamalin, kasih tenaga kuat kok ada orang butuh bantuan dibiarin, ya. Nah ini kan namanya nggak tahu diri. Nah ini, ya makanya ini kalau memang kita pengen keimanannya bersih, ya harus rajin sedekah. Hadis yang ketiga. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahul imana, la yaqbalu tidak akan menerima Allahu siapa Allah al imana iman illa bizakati kecuali dengan mengeluarkan zakat. Iman seseorang tidak akan diterima Allah apabila orang itu tidak mengeluarkan zakat. Kan gitu, ya. Karena iman itu kan percaya, diyakini di hati, diucapkan di lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu namanya iman. Saya percaya kepada Allah, mulutnya mengucapkan seperti itu. Yakin kalau Allah ini adalah Tuhan kita, artinya yakin. Tapi mana buktinya kalau kamu itu iman? Ya harus kelihatan sholat, harus kelihatan puasa, harus kelihatan zakat, harus kelihatan haji, kan gitu. Karena ini wujud bahwa kita ini membuktikan bahwa kita seorang yang beriman. Jangan hanya begini, saya iman percaya kepada Allah, titik. Oh, nggak bisa begitu. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima imannya seseorang apabila dia tidak zakat. Karena zakat ini termasuk salah satu perintah Allah. Wala imana, dan tidak ada iman yang sempurna, ya. Wala imana, dan tidak ada iman yang sempurna liman bagi orang la zakata yang tidak mau mengeluarkan zakat lalu bagi orang itu. Jadi Kanjeng Nabi sudah menegaskan bahwa Allah tidak akan menerima imannya seseorang kecuali dengan zakat, dan tidak ada iman yang sempurna apabila dia tidak mengeluarkan zakat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, hasinu artinya bentengi, ya. Hasinu, bentengi. Ya, bentengilah kalian amwalakum, akan harta-harta kalian, bizakati, dengan zakat. Ini ada perintah hasinu amwalakum bizakati, bentengi harta-harta kalian dengan zakat. Loh, kan kayak malah kebalik, Pak. Kalau dizakati kan bukannya malah kurang, kok suruh ngeluarin zakat sebagai benteng? Iya, ya. Ini hubungannya apa benteng dengan zakat? Kalau kita mau zakat, mau peduli sama orang, insya Allah harta kita aman. Tapi kalau kita pelit, bakhil, malah harta kita malah diancam sama orang. Makanya suruh bentengi harta dengan mengeluarkan zakat. Ya, insya Allah aman. Orang kalau nggak pelit, ya, hartanya walaupun diumbar kemana-mana aman. Karena apa? Banyak yang ngawasi. Ya, kalau mau dijahili orang itu malah ada yang ngingetin, jangan, bapak itu kan baik, ya.
Jangan dirusak, itu punya Pak Anu baik loh. Suka ngasih orang, suka bantu orang, mesti begitu jawabannya. Coba kalau ketemu orang pelit, ya sudah dikepok, sudah dirantai, dasar orang pelit masih banyak yang ngancem. Udah habisin aja, mumpung orangnya pulang kampung, biar nanti sini nggak punya apa-apa, ya begitu. Ya, ini gara-gara dia tuh pelit. Makanya kata Rasul, betengi harta kalian dengan zakat. Zakat itu bukan kok berkurang, bukan. Zakat ini az-zakatu an-nama. Zakat itu tambah, bukan kurang. Memang secara kasat mata kelihatannya kurang, kan gitu. Ya, 100.000 dikurangi 2.500, kan kayak kurang. Tapi bukan itu, kelihatannya kurang tapi hakikatnya tambah apanya? Tambah keberkahannya, tambah kebaikannya, tambah manfaatnya. Ngeluarin 2.500, ngeluarin 25.000 kepada orang fakir miskin, sampean didoain kepada orang-orang itu. Doa orang fakir miskin ini adalah doa yang dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, makanya jangan hitung-hitungan, ya. Udah pokoknya kalau haknya keluarin, karena itu hak dia. Ya, jangan nunggu diperintah-perintah, jangan nunggu dikoreksi, jangan nunggu di etong-etong sama orang lain. Kita bisa ngitung sendiri. Gitu. Wadawu mardoku, wadawu dan obatilah mardokun penyakit kalian bisodakoti dengan sodakoh. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah, ya, karena penyakit ini bermula dari kadang-kadang ya ada yang salah makan, ada yang salah pikir, ya namanya penyakit itu kan disebabkan ada pikiran, ya salah makan dan lain sebagainya. Nah ini perintahnya Kanjeng Nabi, suruh mengobati penyakit dengan mengeluarkan sedekah. Ya kan? Karena sedekah inilah yang akan menolak as-shadaqatu tanfa'ul. Nih, ya jadi kalau kita pas kok minta doa sama kiai sama ustaz karena punya penyakit, kita niatin sedekah mana itu kan? Untuk musola ada kota amal mungkin 50.000, niat sedekah supaya tolak balak penyakitnya sembuh. Yaitu obati penyakit kalian dengan banyak-banyak sedekah. Insya Allah orang yang rajin sedekah, insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, sudah sedekah masuk penyakitan aja. Ya, ini diintrospeksi, mungkin sedekahnya kurang banyak, ya kan? Ya, dikasih 1 M, sedekahnya hanya 2.500.000, kan kurang banyak. Kan gitu. Dikasih 100.000, sedekahnya 500 rupiah. Ini sedekahnya kurang banyak. Mungkin itu harus introspeksi, ya. Jangan kok nyalain hadis. Wah, hadis itu enggak benar itu. Wong ada orang rajin sedekah masuk penyakitan aja misalnya. Ya ini harus introspeksi. Barangkali sedekahnya kurang banyak, atau mungkin sedekahnya cukup, jaga mulutnya yang kurang, kan tuh. Ya, introspeksi gitu loh. Jadi termasuk jaga mulut, jaga tindakan-tindakan yang gak benar, ya introspeksi. Sehingga kita sadar bahwa kita ini sebagai hamba Allah ini tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tuh. Wa'idu lil bala'i ad-du'a. Wa'idu dan siapkanlah lil bala'i karena apa? Bahaya ad-du'a akan doa. Jadi supaya kita terhindar dari bahaya, ya kita harus selalu berdoa. Nah ini makanya ini kalau sampai sekarang ini ada salah satu saudara kita yang sholat itu 5 waktu pakai kunut semuanya. Ya, di kampung sana itu masih ada sholat 5 waktu pakai
kunut, tidak hanya subuh aja yang pakai kunut. Ya, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pakai kunut terus karena menganggap corona ini sesuatu yang bahaya. Supaya dijauhkan dari corona ini, ya mengusirnya dengan doa. Siapkanlah bahaya dengan doa. Doa silahul mukminin. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Ikhtiar sudah, pakai masker sudah, cuci tangan sudah, jaga jarak sudah. Apakah cukup? Belum. Ya, belum. Saya katakan belum, karena kita sebagai orang yang beriman masih punya satu sandaran yang lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berdoa, minta kepada Allah supaya segala macam bencana ini dijauhkan Allah dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Doa, makanya orang kalau nggak mau doa namanya sombong. Ada orang kalau nggak mau doa sombong. Nah, karena doanya perintahnya Allah. Doanya perintahnya Allah. Ud'uni. Oh, itu perintah itu. Ud'u perintah. Ya, berdoalah kalian. Di perintah Allah kita harus berdoa. Berdoa itu wajib. Ya, jangan sampai kita nggak mau doa. Sombong amat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahumma lantas jalan, Allahumma atas salam, Allahumma lantas jalan. Langsung dipikir jalan sambil jagongan menikmati udut-udutan sama ngobrol yang gak karuan. Imamnya aja masih wiridan di dalam, makmumnya sudah keluar, ya gak tahan karena diajak wirid. Ada begitu? Ya, minimal itu kalau sudah doa baru keluar. Kadang-kadang imam itu alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ada orang, tidak dua orang. Padahal pertama sholat ternyata jamaahnya banyak, walhamdulillah banyak. Giliran diajak sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ini namanya kita nggak mau berdoa. Pak, di Jakarta kan banyak kegiatan. Iya, kalau kegiatan itu benar kegiatan nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongnya betul tapi malah di luar berdoa, kan nggak sesuai kan dengan apa alasannya. Kalau keburu-buru ya silakan. Tapi kalau nggak ada kegiatan, ikuti imam sampai selesai berdoa. Karena doanya bareng-bareng itu termasuk doa yang mustajab. Doanya orang 40 sama saja satu wali, kan gitu. Ya, kalau ada orang 40, kalau kurang dari 40, ya anggap saja ini ada 40 kan gitu. Kalau kita berdoa males, ya kita siap-siap aja Allah kalau turunin bala. Kalau udah bala udah turun, siapa yang bisa nolak? Nggak ada. Corona udah terlanjur turun, ya nggak ada yang bisa menghilangkan. Mau siapa yang bisa menolak? Nggak ada. Namanya penyakit yang ditolak nggak ada. Karena Allah menurut penyakit ini supaya manusia ini sadar, tidak sombong. Manusia itu kadang-kadang dia sakit kan gitu. Supaya ingat, tapi kan Allah juga baik sama kita. Sakitnya sama sembuhnya masih banyak kan? Sembuhnya kan masih baik sama kita Allah itu. Ya kan? Sembuhnya 5 bulan, sakitnya 3 hari kan? Masih baik namanya. Kalau dibalik coba, sengsara nggak kita? Sakitnya 5 bulan, sembuhnya 3 hari. Wah, kita kan kalau dibalik kita sengsara. Makanya harus sadar bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya, jadi siapkan doa untuk apa? Menolak
Itu. Nah, orang itu kalau doa biasanya ya sholat itu. Makanya kalau orang itu masih banyak yang sholat, insya Allah negara kita selamat. Tapi kalau orang sudah tidak ada yang sholat, negara kita ya sudah tidak selamat. Apakah jaminan? Apa itu jaminan? Bukan kok fanatik agama Islam, bukan. Jaminan memang itu. Ya, makanya Allah memberikan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Kenapa Allah memberikan rahmat? Karena orang masih banyak yang sholat. Pada waktu itu perang aja pakai takbir, maju Allah Akbar. Betul dulu begitu. Nah sekarang nggak apa-apa takbir, Allahu Akbar, nggak apa-apa takbir. Sholat kadang-kadang takbirnya males, ya kan? Sholat takbirnya Allah males, giliran begitu mau takbir kencang dong. Sholatnya takbirnya males. Ya, tuh. Jadi kita harus pahami bahwa hadis ini mengingatkan pada kita satu, bentengi harta dengan zakat, obati penyakit dengan sedekah, usir bahaya dengan doa. Bentengi harta dengan zakat, obati penyakit dengan sedekah, ya, usir bahaya dengan doa. Tuh. Kemudian wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman zakati. Kata Rasul, ma halaka tidak akan hancur malun harta fi barrin di dalam daratan wala bahrin dan tidak akan hancur di lautan illa biman zakati kecuali dengan mencegah zakat. Artinya begini, harta tidak akan hancur, harta yang di darat dan di laut yang kita cari itu tidak akan hancur ya kalau kita masih mau mengeluarkan zakat. Kalau harta kita yang kita cari ini kok kita tidak mau menjakatinya, tunggu kehancurannya. Kalau Allah sudah menghancurkan tidak pakai waktu lama, ya. Semisal orang yang ada di daerah sini sudah tidak ada yang zakat, sudah tidak ingat zakat, tidak ingat sholat, tidak ingat puasa. Kalau Allah sudah menghancurkan tidak pakai waktu lama, sepele, hanya nurunin angin aja habis semuanya. Baru angin aja diturunin, ya. Susul air turunin habis semua, gak pakai lama. Ya, makanya kita supaya selamat, jangan lupa mengeluarkan zakat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana, tidak ada iman yang sempurna liman bagi orang la sholata yang tidak sholat lahu bagi orang tersebut wala sholata dan tidak ada sholat yang sempurna liman bagi orang la zakata yang tidak mau mengeluarkan zakat lahu bagi orang tersebut. Jadi di sini dikatakan tidak ada iman yang sempurna bagi seseorang apabila orang itu tidak melakukan sholat. Dan tidak ada sholat yang sempurna walaupun wudhu kita bagus, sholat kita khusyuk misalnya, ya, tidak dikatakan sholat kita bisa sempurna kecuali kita mau mengeluarkan zakat. Makanya antara sholat dan zakat di dalam ayat mesti selalu beriring. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Mesti seperti itu.
sholatnya orang yang sempurna kecuali orang itu mau mengeluarkan zakat. Dan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahhiru amwalakum bizakati. Tahhiru, bersihkanlah amwalakum, harta kalian, bizakati, dengan zakat. Sudah saya aturkan dari tadi ya, kalau harta kita pengen bersih ya harus bersihkan dengan zakat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajabat alaihi az-zakatu falam yadfa'ha fahuwa finnar. Man, siapa saja orangnya wajibat yang sudah berkewajiban alaihi bagi orang tersebut az-zakatu, mengeluarkan zakat fitrah. Jadi siapa saja orangnya yang sudah kewajiban mengeluarkan zakat fitrah falam yadfa, maka kok dia tidak mau mengeluarkannya, dia tidak mau membayar zakatnya, bahwa maka adapun orang itu finnari, tetap tempatnya di neraka. Jadi ada orang yang sudah mampu zakat ya, ada kelebihan harta tidak dizakatkan, orang ini siap-siap besok tempatnya di neraka. Terakhir masih dua lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fi malin la yuzakka. La khaira, tidak ada kebaikan yang sempurna fi malin, dalam harta, la yuzakka, yang tidak dizakati. Harta ini tidak akan jadi harta yang baik apabila tidak dikeluarkan zakatnya. Bahkan ada satu riwayat, besok kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah mampu, harta itu besok di neraka akan berubah jadi ular yang besar yang akan melilit tubuh orang tersebut gara-gara di dunia dia jadi orang itu pelit, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Boro-boro zakat sedekah pun juga tidak mau mengeluarkannya. Ini akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Besok ketika di neraka dia akan dililit oleh seekor ular yang besar. Kalau hartanya banyak, ularnya makin besar. Kalau harta sedikit, ularnya ya tidak terlalu besar. Gitu ya. Enak gak punya harta banyak? Enak kalau mau zakat, tapi kalau gak mau zakat, awas. Tunggu besok di akhirat akan dijemput sama ular tadi. Alhamdulillah. Terakhir, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mana az-zakata mana Allahu ta'ala anhu hifdzul mali. Man, siapa saja orangnya, mana yang mencegah az-zakata zakat, mana maka mencegah Allahu, siapa Allah ta'ala anhu dari orang tersebut hifdzul mal, akan menjaga hartanya. Maksudnya bagaimana? Orang yang mencegah zakat artinya tidak mau bayar zakat, maka Allah juga akan mencegah terhadap orang tersebut. Mencegah apanya? Dari keselamatan hartanya. Ya, harta kalau pengen selamat ya harus dijaga. Ini penjelasan tentang zakat ya, sudah saya bacakan, bahwa saya simpulkan dari awal yang namanya zakat ini kewajiban. Kalau kewajiban ya gak usah nunggu di print, gak usah nunggu dipaksa paksa, karena merupakan kewajiban kita, keluarkan dengan suka rela. Artinya
ikhlas mengeluarkannya untuk mengharap ridho Allah. Dan salah satu fadilahnya zakat apa? Bisa mencegah apa? Penyakit, ya kan? Bisa menolak bahaya, kan gitu. Bisa membersihkan harta kita. Bahkan diancam oleh Allah bahwa orang yang tidak mau zakat, maka Allah tidak akan menjaga hartanya. Paham ya? Cukup? Cukup? Ya, mari kita dengan bacaan istighfar. Astagfirullah. Ya Aziz ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والله الموفق إلى أقرب الطريق والسلام عليكم warahmatullahi